Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi di GKM Menyapa. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa." Jemaat yang terkasih, Mazmur pasal 16 ayat 7-11 adalah ungkapan iman Daud yang dalam akan penyertaan Tuhan yang setia. Daud berkata, "Aku memuji Tuhan, Tuhan yang menasihatiku, bahkan di waktu malam hati nuraniku mengajariku, dan dengan Tuhan di sebelah kananku aku tidak goyah." Di tengah segala situasi, di tengah segala keadaan, Daud menemukan bahwa sumber kekuatan dalam hidupnya, sumber kedamaian ada di dalam Tuhan. Bahkan apapun yang dihadapinya, dia percaya Tuhan yang setia menyertainya. Bukan karena keadaan selalu baik, bukan karena keadaan selalu nyaman dan aman, tetapi karena ia tahu Tuhan senantiasa ada bersama dengannya. Bahkan ketika gelap malam datang, saat ketidakpastian mengintai, hati Daud tetap tenang karena keyakinannya yang teguh pada Tuhan. Tuhan sang pencipta, Tuhan sang penebus yang memegang seluruh hidupnya. Pada ayat yang ke-10, Daud menyatakan pengharapan akan penyelamatan yang kekal. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku di dunia orang mati. Ini adalah janji keselamatan yang dipercayai oleh Daud. Daud percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia yang tidak akan meninggalkannya dalam kehampaan atau kebinasaan. Ayat ini bukan hanya penghiburan pribadi buat Daud, tetapi juga gambaran tentang Yesus Kristus yang oleh kebangkitannya dan kematiannya memberikan kita pengharapan bahwa hidup tidak berakhir dengan kematian. Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, telah menang atas maut dan olehnya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan di ayat yang ke-11 ini menggarisbawahi janji dengan satu keindahan bahwa Engkau, Tuhan, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Tuhan bukan hanya jadi tempat berlindung, Dia adalah sumber sukacita yang kekal. Dia adalah pribadi yang menuntun kita, yang memberikan kita jalan kehidupan terbuka buat setiap kita yang percaya kepadanya. Kristus menuntun kita bukan hanya dalam hidup kita yang sekarang, tetapi dalam kehidupan yang penuh sukacita bersama dengannya untuk selama-lamanya. Yang terbaik masih akan datang, already but not yet, karena dalam Yesus kita memiliki warisan yang kekal, yaitu sukacita penuh dalam hadiratnya yang takkan berakhir. Kita telah memasuki bulan Desember, bulan Natal, kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Kita diingatkan akan penggenapan janji Allah dalam Yesus Kristus, Sang Immanuel itu, Allah yang menyertai kita. Tuhan tidak lagi berkomunikasi dari kejauhan, tetapi Dia sungguh hadir. Dia lahir di tengah-tengah umat manusia. Dia hadir sebagai Yesus Sang Mesias yang lahir untuk membawa terang bagi dunia yang penuh dosa. Melalui kedatangannya ke dalam dunia, Dia hidup, Dia mati, dan Dia bangkit menang atas maut untuk menebus kita dari kegelapan menuju terang kehidupan. Bulan Desember, Natal bukan hanya sekedar perayaan tahunan, tetapi momen penuh pengharapan akan kedatangan Kristus yang membawa damai dan sukacita bagi dunia, bagi setiap kita. Karena Kristus lahir, karena Kristus mati, karena Dia bangkit bagi kita, kita diundang untuk hidup dalam sukacita yang kekal, sukacita yang berlimpah.
Hadiah Natal, kado Natal yang sesungguhnya adalah hidup bersama dengan Tuhan dalam damai, kasih, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Hadiah terbaik yang tidak akan pernah berakhir. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.